Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulillahil karim, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan menjelaskan materi mengenai kata sifat. Apa sih kata sifat itu? Baik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ziyad Amr. Saya dari mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang sedang menempuh di semester 2 ini. Baik. Oke, di sini ada daftar isi. Tadi perkenalan diri sudah, lalu dilanjut dengan definisi sifat dan mausuf. Yang ketiga ada pembahasan. Yang keempat, apa sih kata sifat itu? Yang kelima, contoh sifat mausuf. Yang keenam, yaitu kesimpulan. Baik, kita akan lanjut. Apa sih definisi sifat dan mausuf? Sifat dan mausuf atau kata sifat yang disifati, atau bisa juga disebut dengan na'at dan man'ut. Pembahasannya mencakup cara membuat susunan kalimat yang terdiri atas sifat dan mausuf, serta perbedaan sifat dan mausuf dengan mubtada dan khabar. Pembahasannya yaitu sifat dan mausuf adalah hubungan dua kosakata atau lebih. Jadi dia tidak bisa sifat dan mausuf ini satu kata. Dia harus dua kata atau lebih. Kata yang pertama adalah kata benda. Mausufnya itu kata benda yang disebut mausuf atau man'ut atau yang disifati. Yang kedua adalah kata sifat atau na'at, yaitu kata atau isim yang berfungsi menjelaskan sifat dari isim sebelumnya, yaitu mausuf. Baik, sini akan saya contohkan sedikit. Kata zakiyun. Zakiyun ini adalah sifat, bukan mausuf, bukan isim. Sifat zakiyun artinya cerdas, pintar atau cerdas. Dilekatkan pada kata talib atau mahasiswa, maka akan menjadi mahasiswa yang pintar, atau bahasa Arabnya talibun zakiyun. Talib di sini mausuf, zakiyun di sini sifat. Sifatnya cerdas, mahasiswa yang cerdas. Baik, berikutnya adalah beberapa contoh kata sifat dalam berbagai aspek. Kata sifat berdasarkan sifat fisik. Nah, ada banyak ya. Ada kabir, shagir, tawil, qasir, jamil, qabih. Kata sifat yang berdasarkan warna: ahmar, akhdar, azraq, aswad, abiyat, dan asfar. Artinya ada di tabel berikut. Berikut adalah contoh kata sifat dalam berbagai aspek. Yang ketiga yaitu kata sifat berdasarkan kepribadian. Di sini ada syuja, yang artinya berani, juban, penakut, zakiyun, gobi, karim, bakhil. Terus sifat yang keempat yaitu berdasarkan dengan emosi dan perasaan, emosi atau perasaan, seperti sa'id, hazin, ghadib, atau khaif, atau mutahammisun, atau mundahisun, dan sebagainya. Yang kelima yaitu ada kata sifat berdasarkan kondisi atau keadaan. Nah, itu di sini ada jadid, baru, qadim, lama, nadhif, bersih, wasih, kotor, dan barid, dingin, har, panas. Baik, bentuk feminin dan kata sifat. Untuk membentuk kata sifat feminin biasanya ditambahkan dengan tak marbutoh. Apa sih tak marbutoh ini? Di akhir kata di maskulin. Contohnya, dia itu tak marbuta ini karena biasanya mengikuti kata bendanya. Semisal kata bendanya yaitu mu'annas, maka sifatnya juga harus mu'annas. Contohnya seperti kabir, maka akan berubah menjadi kabiroh.
jamil maka berubah akan menjadi jamilah. Zaki akan berubah menjadi zakiyah. Baik, di sini ada dua contoh yang musanna dan plural. Musanna itu artinya dua, sedangkan plural adalah jamak. Kata sifat jamak dan muannas, sifat dual dan plural. Untuk bentuk ganda biasanya ditambahkan dengan akhiran an, alif, dan nun. Untuk maskulin atau tan, ta, alif, lalu nun. Untuk feminin atau contohnya kabiron, kabirun itu satu, kabiron itu dua, dua yang besar. Kabirotan, dua yang besar. Untuk feminin, feminin ini biasanya untuk apa? Untuk muannas, ya. Lalu di sini ada kata sifat jamak. Bentuk jamak bervariasi tergantung kepala katanya. Kabir, kibar. Oh, kabir menjadi kibar. Jamilat itu jamaknya dari jamil. Azkiya, orang-orang cerdas. Baik, contoh sifat dan mausuf yang akan saya bahas yaitu at-talibu az-zakiyu atau talibun zakiyu. Bisa dipakai alif lam ataupun tidak, ya, tergantung. Apabila dipakai alif lam maka tidak boleh akhirannya menjadi tanwin. At-talibun itu tidak boleh. At-talibu az-zakiyu, talibun zakiyun, seperti itu. Artinya mahasiswa yang cerdas. At-talibatun, at-talibatu az-zakiyatu, mahasiswa, mahasiswi yang cerdas. Al-masjidul wasi'u, al-masjidu al-wasi'u, masjid yang luas. Baik, dan sebagiannya. Baik, kesimpulannya yaitu di dalam bahasa Arab kata sifat dan mausuf ini menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu benda, orang, atau keadaan. Kata sifat dalam bahasa Arab juga mengikuti jenis kelamin serta bentuk tunggal, maskulin dan feminin, atau dual, musanna dan jamak. Ada tiga, ya. Ada tunggal, ada musanna, ada dual, dan ada jamak. Banyak, dua atau lebih. Pada contoh barusan, kata benda yang pertama adalah mausuf yang disifati, dan kata yang kedua adalah sebagai na'at atau sifat. Dalam hubungan sifat dan mausuf ini ada kata yang bisa disisipkan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni kata yang atau kata yang ini tidak, yang ini tidak dapat disisipkan, maka hubungannya bukanlah sifat dan mausuf. Orang yang ganteng, orang yang cantik, masjid yang luas. Jadi kata sifat dan mausuf ini dia selalu ada berhubungan. Kalau di dalam bahasa Indonesia jadi mempunyai arti yang, tengah-tengahnya yang, karena kata benda yang disifati. Baik, mungkin apabila ada pertanyaan oleh teman-teman semua bisa diisi di dalam kolom komentar, ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.